Katanya kalau udah dapat istri orang Dayak nggak bisa pulang ke Jawa lagi. Kata siapa? Enggak kok, banyak kok di sini yang nikah sama orang Dayak terus pulang ke Jawa lagi. Gini ya, mungkin dia udah cinta sama Kalimantan atau sudah punya anak di sini. Bisa jadi waktu pas nikah sampai dia punya anak, adatnya tuh nggak lunas kebayar gitu. Makanya dia masih tetap di Kalimantan, nggak bisa bawa istrinya tuh pulang ke Jawa. Tapi kalau seandainya buat main atau silaturahmi, nggak dipermasalahkan kok, asal jangan pulang sebelum adatnya itu lunas. Setahu aku sih kayak gitu kalau untuk di daerah saya ini, cuman nggak tahu sih kalau di daerah lain karena adat istiadatnya itu kan beda-beda walaupun sama Kalimantan gitu ya. Emang bayar adatnya pakai apa, Say? Gini ya Mbak, ini khususnya di daerah saya, di tempat saya, adat daerah saya, kampung saya ya. Karena Dayak itu beda-beda adatnya, nggak sama. Kalau di tempat saya itu diharuskan menyiapkan tempayan guci. Nah, ketawak gendang. Senapang lantak itu senapang yang buat berburu. Nah, itu harus, tapi yang asli, nggak boleh yang KW. Nah, kalau kayak mahar emas, uang, atau pakaian, itu kan mudah dicari. Dan pasti ada di mana-mana. Nah, itu juga diharuskan. Sama berarti kan? Nah, bedanya itu dia. Kayak tempayan, ketawak, sama senapang lantak itu. Gitu loh. Nah, walaupun dia susah nyarinya, tapi pasti ada di perumahan atau di tempat-tempat orang Dayak pedalaman. Nah, itu juga nyarinya dibantu kok sama orang. Tapi maksudnya itu dilupakan sama orang sana, nggak bisa pulang. Dilupakan maksudnya diguna-guna gitu sama orang Dayak, biar nggak bisa pulang. Ya Tuhan, segitu buruknya ya pandangan buat orang Dayak. Gini ya Mbak, di sini juga banyak Mbak orang pendatang, orang Jawa, orang Sunda. Nah, dari suku-suku mana yang merantau cari kerjaan di Kalimantan ini. Tapi bisa pulang kok, kadang setahun sekali, kadang pas lebaran, kadang beberapa bulan sekali mereka pulang bawa anak istrinya. Nah, itu mungkin dia kendalanya di ongkos, jadi mereka itu nggak bisa pulang. Karena ongkos ke tempat dia itu kan mungkin mahal. Nah, dia di sini kerja mungkin penghasilannya tuh nggak cukup, cuman cukup buat makan. Nah, ada juga mungkin yang betah di sini karena penghasilannya itu lebih enak di sini daripada di daerah dia. Gitu loh, Mbak. Maaf, yang dimaksud adat belum lunas itu apa ya? Kemarin udah aku jelaskan ya, tapi ternyata masih banyak juga yang bertanya dan belum paham. Oke, baik, aku perjelas ya sekali lagi. Jadi gini, di setiap Kalimantan itu, khususnya di daerah saya ya, itu setiap orang yang mau menikah dengan wanita Dayak diharuskan menyiapkan tempayan atau guci, ketawak atau gendang. Nah, itu dimintanya yang asli, harus yang asli, nggak boleh yang KW. Nah, itu yang disebut adat belum lunas kalau dia belum mampu memenuhi permintaan itu, belum bisa melunasi permintaan itu. Tapi kalau kayak segala emas, pakaian itu kan di mana-mana ada, jadi mudah buat didapatkan. Tapi kalau kayak gendang, guci itu kan susah, apalagi yang asli bukan yang KW. Nah, makanya dia belum bisa membawa istrinya pulang menetap di kampung halamannya. Tapi kalau sekedar untuk bersilaturahmi nggak dipermasalahkan, boleh kok. Kak, kalau cewek Dayak merantau ke Jawa terus dapat jodoh orang Jawa dan menetap di Jawa bagaimana? Oke, baik, gini ya. Setahu saya di daerah saya ini, setiap cewek Dayak kalau mau menikah harus melalui orang tuanya dan melamar ke orang tuanya. Nah, setelah melamar ke orang tuanya, otomatis dia menikah menggunakan adat istiadat Dayak, ya kan? Tidak bisa orang tuh menikah tanpa melalui orang tua. Pastinya ngelamar kan ke orang tua wanitanya, kecuali kalau mereka nikah secara diam-diam di Jawa sana. Tapi seandainya kalau ketahuan si wanita itu sudah menikah secara diam-diam, apalagi kalau sudah punya anak, nah laki-laki itu akan dikenakan sanksi adat yang sangat besar gitu loh. Tapi kalau seandainya nikah secara adat di daerah Dayak,
Nah, nanti kalau istrinya dibawa pulang, menetap di sana, dinikahkan kembali menggunakan adat Jawa itu nggak masalah, nikah lagi namanya pakai adat istiadat di sana gitu loh.